sisi dia cantik udah, rumah udah punya, mobil udah punya, duit kayaknya dia nggak ada masalah sama sekali gitu. Karena dia orang kaya, dia punya rumah di mana-mana. Dia bilang, Teteh, masalah aku bukan duit. Masalah aku adalah, Teteh, goal aku pengen bisa tidur. Kata dia gitu. Goal aku ketenangan batin, Teh. Aku pengen bisa tidur, Teteh. Tolong aku mau bisa tidur. Aku kaget gitu, aku kaget banget, Masya Allah. Dan yang punya kasus cerita seperti itu, yang ikut privat dari yang 800 orang privat ini, yang online ataupun offline, jadi satu tuh sekitar 800 orang. Itu yang kasus kayak gitu, yang udah ketemu aku ada sekitar 30 orang lebih. Yang goalnya pengen bisa tidur. Kebayang nggak teman-teman? Goalnya pengen bisa tidur. Kita untuk bisa tidur nggak perlu digolin, tidur aja gitu kan. Ini goalnya pengen bisa tidur. Lalu akhirnya apa? Aku ceritakan bab 1 tentang siapa diri dia. Lalu aku ceritakan bab 2. Lalu aku praktekin untuk cerita itu di bab 3. Setelah pelepasan itu lega, ya jelas lega. Karena kamu memikul sampah emosi. Kebayang gak sih? Kamu di rumah kamu nih, ada sampah nih di rumah. Kira-kira sampah di rumah kuat berapa lama nggak kamu buang? Aku mau tanya, sampah di rumah kuat berapa lama nggak dibuang? Kalau sampah di rumah nggak dibuang, pasti bau kan? Berapa lama coba? Sehari, 2 hari, seminggu lah ya paling nggak ya, 3 hari tuh. Rianti 3 hari. Terus yang lain 1 hari ada 2 hari. Udah pasti banyak bakteri kan? Pasti bau kan di situ. Kamu kebayang nggak? Semua sampah-sampah emosi, kesedihan, ketakutan, kecemasan, kemarahan, itu terekam di tubuhmu. Ada di sistem syaraf tubuhmu sedari kecil sejak kamu di dalam kandungan. Pernahkah kamu melepaskannya? Coba kita renungkan bareng-bareng. Pernah nggak ada momen kamu melepaskannya? Enggak, sayang. Karena itu nggak diajarin di sekolah-sekolah. Itu juga nggak diajarin di tempat kita kuliah. Nggak diajarin cara melepas gimana, padahal itu esensi, sayangku. Kalau kamu masih merasakan pengulangan cerita, aduh Teteh sedih lagi, Teteh cemas lagi, Teteh sedih lagi, cemas lagi, sedih lagi, cemas lagi. Kenapa ini berulang terus, nggak selesai-selesai? Ada yang pernah ngalamin gitu nggak? Dulu aku gitu loh, 2019. Dulu aku seperti itu, aku pernah ngalamin semua rasa yang teman-teman rasain. Tentang kehilangan, tentang pengkhianatan, tentang kecewa, tentang rasa sakit, tentang nyesek di dada gitu. Baik tentang keuangan, percintaan, kayaknya pernah deh aku ngerasain yang kayak gitu-gitu. Dan rasanya aduh sesuatu banget ya. Luar biasa teman-teman. Rasa ketakutan, rasa bingung, rasa putus asa, rasa aduh ini ujungnya akan gimana ya, ini solusinya apa ya gitu. Aku tersadarkan saat berapa ya, 6 bulan yang lalu mungkin ya, peserta privat dari Jakarta datang ke Bandung. Pas aku masuk ke ruang kelas, biasanya kan kalau privat sama aku tuh di hotel bintang 5 ya, di meeting room. Pas aku masuk, Masya Allah, cantik banget teman-teman, artis. Ada artis, Masya Allah, aku aja ngelihatnya jatuh cinta. Maksudnya cantik banget dia gitu. 6 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu aku lupa ya. Cantik banget. Masalahnya itu adalah dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur. Cantik, asli cantik banget. Dia pemain film, dia juga produser kayaknya. Terus punya perusahaan juga di mana-mana. Rumahnya di luar negeri lah, ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Bandung, ada di Jakarta. Cuma waktu itu dia lagi di Jakarta. Terus dia bilang, Teh Feby, aku nggak mau dipublikasikan ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau privat kan memang hanya aku aja yang tahu, yang lain nggak tahu. Aku bilang gitu. Iya Teh Feby, aku nggak bisa tidur udah 2 bulan katanya. Tidur bangun, aku bener-bener resah. Jadi pas tidur aku deg-degan, aku keringetan. Aku bisa ngerasain tuh si kakak itu cerita betapa menderitanya dia.
Dia cuma bilang, Teh Feby, bantu aku terlepas dari ini semua, Teh Feby. Aku nggak tahu gimana, aku udah belajar kemana-mana, ke dalam negeri, ke luar negeri, aku udah ke psikolog, ke psikiater, aku udah minum obat, aku udah di gimana-gimanain gitu, maksudnya udah mencoba segalanya. Lalu aku ke dokter, aku udah CT scan, aku udah berobat ke luar negeri, dalam negeri, psikiater juga udah semua, Teh Feby. Pusing aku, Teteh, dia bilang gitu. Terus ya udah, kita ngobrol relax dulu, kata aku gitu. Terus apa yang jadi bikin kamu sedih? Ternyata dia pacaran, cakep juga cowoknya, mau menikah nih, 1 bulan mau menikah, ternyata cowoknya mutusin. Sementara karena dia artis, dia orang besar, dia luar biasa deh gitu, cantik pula gitu, diputusin nggak terima lah pastinya. Pas diputusin, cowoknya seminggu kemudian setelah putus, kan udah mau nikah sebulan lagi, seminggu kemudian setelah putus nikah sama orang lain. Wah, itu dia cerita sampai nangis dan lain-lain. Terus aku cuma dengerin gitu ya, oke. Lalu aku gali akar inner child-nya dia. Pernah nggak dia merasa ada situasi seperti itu? Ternyata pada saat dia kecil, dia dicintai sama ayahnya. Ayahnya tuh sayang banget sama dia. Tapi ibu bapaknya ini berantem gitu loh. Ibu bapaknya berantem, dia deket sama ayahnya. Lalu ayahnya tiba-tiba pergi ke luar negeri. Jadi dia tiba-tiba ditinggalin begitu aja. Nah, akarnya tuh itu ternyata. Nah, terus aku bilang, nah semua cerita ini mau kamu pegangin terus atau mau dilepas? Ini kita ngelepasin dulu akar, aku bilang gitu. Teteh, aku pengen bisa tidur, kata dia gitu. Jadi sisi dia cantik udah, rumah udah punya, mobil udah punya, duit kayaknya dia nggak ada masalah sama sekali gitu. Karena dia orang kaya, dia punya rumah di mana-mana. Dia bilang, Teteh, masalah aku bukan duit. Masalah aku adalah, Teteh, goal aku pengen bisa tidur. Kata dia gitu. Goal aku ketenangan batin, Teh. Aku pengen bisa tidur, Teteh. Tolong aku mau bisa tidur. Aku kaget gitu. Aku kaget banget, Masya Allah. Dan yang punya kasus cerita seperti itu, yang ikut privat dari yang 800 orang privat ini, yang online ataupun offline, jadi satu tuh sekitar 800 orang. Itu yang kasus kayak gitu, yang udah ketemu aku ada sekitar 30 orang lebih. Yang goalnya pengen bisa tidur. Kebayang gak teman-teman? Goalnya pengen bisa tidur. Kita untuk bisa tidur gak perlu digolin, tidur aja gitu kan. Ini goalnya pengen bisa tidur. Lalu akhirnya apa? Aku ceritakan bab 1 tentang siapa diri dia. Lalu aku ceritakan bab 2. Lalu aku praktekin untuk cerita itu di bab 3. Nah, pada saat waktu itu bab 3 selesai ya, bab 3 itu selesai, mulai kan praktek rilis kan. Di bab 3 itu kan ada rilis, mulailah sesi rilis. Mulai sesi mengangkat akar lapisan endapan emosi yang dia belum bisa terima dan dia belum bisa lepasin gitu. Nah, dari situ mulailah dia bercerita tentang luka-luka masa kecilnya. Terus aku cuma tanya simple. Sebentar, ini kok inner child. Sebentar ya, melepas inner child. Nah, mulailah dia mengizinkan untuk menceritakan ada cerita apa di masa kecilnya dia itu. Lalu sesi pelepasan gitu kan. Nah, pada saat dia rilis masa kecil, inner child, terus dia rilis juga untuk cerita yang sekarang, terus aku bilang, ini mau kamu terus pegangin kisah ini atau mau kamu lepasin? Lalu sesi-sesi itu masuk ya. Jadi kan kalau di sesi kelas itu rilisnya tuh 3 lapis. Emosinya, keinginannya, sama egonya. Nah, itu tuh aku udah bikin tuh audionya buat teman-teman.
untuk 3 lapis ini dalam audio rilis. Jadi teman-teman kalau yang mau tahu gimana sih rilis, tahapan-tahapannya seperti apa, narasinya seperti apa, teman-teman bisa dapetin audio rilis di audio 1. Di situ ada rilis, ada sadar nafas syukur, ada audio asumsi, ada audio quantum jump. Nah, audio rilis itu yang aku kasih sama temen yang nggak bisa tidur itu. Sesi kelas selesai, lalu dia pulang ke Jakarta karena sama supir kan. Terus sekitar 3 jam setelah itu dia WhatsApp aku lagi. Teteh, dia bilang gitu. Oh ya gimana sayang, udah sampai Jakarta? Aku bilang, Teteh ya Allah Teteh, dari Bandung sampai Jakarta belum sampai 5 menit, baru pintu tol Pastur. Aku tidur pulas, kata dia gitu. Wow, kata aku, Teteh, it's for the first time setelah 1 tahun lebih aku gak bisa tidur. Ini pertama kalinya aku tidur pulas bablas dari Bandung sampai Jakarta. Jadi ternyata audio rilis itu mengandung obat tidur, teman-teman. Ternyata audio rilis itu ternyata mengandung obat tidur. Masya Allah, aku seneng banget gitu dengernya. Nah, itulah yang terjadi ketika kita rilis. Ibaratnya gini teman-teman. Kalau kamu punya rumah, lantai rumah kamu kan bersih ya. Lalu tiba-tiba banyak sampah di atasnya, ada debu, ada remah-remah dan lain-lain, sehingga si lantai yang bersih itu ketutupan sampah, debu dan lain-lain. Lalu tiba-tiba kamu nyapu gitu. Itulah rilis sebetulnya. Kamu bersihin sehingga aslinya lantai rumahmu itu memang udah bersih gitu. Sama seperti kamu. Aslinya kamu itu udah bahagia, penuh kelimpahan. Aslinya kamu tuh udah bahagia, penuh kelimpahan. Tapi masalahnya pada saat kamu lahir, pertama kali yang memberikan data itu adalah orang yang membesarkan kamu, biasanya orang tua kamu. Orang yang membesarkan kamu, yang biasanya orang tua kamu, itulah yang memberikan kontribusi data awal. Biasanya, kalau menurut Carl Jung, itu tuh data awal itu terekam dari sejak di dalam kandungan. Sampai umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ke bawah, 7 tahun ke bawah, 12 tahun ke bawah. 5 tahun ke bawah, 7 tahun ke bawah biasanya itu disebut inner child. Nah, inner child ini adalah kumpulan rasa yang terekam, kumpulan perasaan yang terekam, jejak emosionalnya kita. Kamu pernah merasakan luka terekam. Jadi tubuh ini adalah tubuh yang sangat cerdas sekali, dia merekam semua peristiwa masa kecil kamu. Kamu pernah dipukul, terekam di situ. Kamu pernah dimarahin, dikecewain, terekam. Pernah diabaikan, pernah nggak didengar, pernah dirasakan keberadaan kamu nggak penting, atau diperlakukan berbeda. Nah, itu jejak rekam inner childmu itu, kumpulan rasa yang terekam itu, dia menyala di bawah sadar dan dia menghasilkan diri kamu yang sekarang. Jadi cara kamu merasa, cara kamu merespon terhadap pasangan, kamu nggak percaya diri misalnya, itu dari jejak inner child masa kecil. Nah, itu perlu dilepasin. Karena sejatinya kamu itu tanpa batas. Semua limitasinya lepasin. Iya, nyimpen data, betul sekali sayang. Semua data-data itu dilepasin. Inner child-nya izinkan kamu lepaskan. Jadi inner child itu sebetulnya semua kumpulan rasa yang terekam, intinya gitu. Lapisan endapan emosi, intinya kayak gitu. Caranya gimana? Simple banget sebetulnya. Caranya tuh sebetulnya cuma 3. Sadari, terima, lepaskan. Caranya cuma 3. Sadari, terima, lepaskan. Cuma itu doang. Jadi step pertama untuk ngeberesin inner child apa? 1. Jujur sama rasa yang kamu rasain. Kamu merasakan apa saat ini? Teteh kesel, teteh kecewa, ya udah jujur aja sama rasa. Kesel, sedih, kecewa. Setelah itu gimana teteh? Rasakan rasa itu apa adanya. Izinkan kamu ngerasain rasa itu apa adanya. Jujur sama rasa, lalu duduk terima rasa itu apa adanya. Biarkan rasa itu kamu rasain gitu. Setelah itu apa? Ya udah nggak usah lama-lama ngerasain. Lepasin. Pakai napas kamu. Tarik napas.
lalu hembuskan. Nah, tahapan-tahapannya itu aku bikin simple dalam satu audio, cuma 7 menit aja. Itu cuma 150.000 untuk 5 audio. Audio rilis, sadar nafas syukur, asumsi, dan quantum jump untuk goal-goal kamu. Nah, setelah kamu rilis, kan udah mulai kosong tuh tubuhmu dari data-data lama, sampah-sampah, energi-energi yang udah nggak kamu perluin, itu kan udah mulai kosong. Setelah kosong, kamu mulai isilah sama 3 buku. Ya, ada buku syukur, ada buku goal, sama buku asumsi. Kalau buku goal ini apa? Kamu mau apa dalam hidup kamu? Karena kamu adalah co-creator to God. Kamu adalah pencipta realitamu. Isi goal kamu apa? Ya Allah, aku bersyukur. Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih income-ku misalnya 20 juta lebih per bulan atau 100 juta lebih per bulan. Terserah kamu mau tulisnya berapa. Tapi yang penting income kamu saat ini berapa, naikin dulu 2 kali lipat. Jangan langsung tinggi dulu gitu. Setelah kamu rilis, kamu isi sama data baru. Karena ngerilis itu, kamu membersihkan, menyelesaikan semua sampah-sampah energi, beban-beban mental yang udah nggak dibutuhin lagi sama tubuhmu, yang membuat realitamu nggak nyaman. Setelah itu kamu tulis 3 buku. Buku goals itu ditulis hanya setahun sekali aja. Lalu buku syukur itu ditulis pagi hari. Tentang apa yang mau kamu syukuri. Kalau buku syukur itu mensyukuri yang udah ada. Jadi, makasih ya Allah aku sehat, makasih aku punya pasangan, makasih pasangan sayang sama aku, makasih. Nah, kadangkala rezeki nggak bisa kamu terima atau nggak datang dalam kehidupan kamu, itu biasanya karena kamu kurang bersyukur. Kamu kurang mensyukuri apa yang sudah Allah kasih untuk kamu saat ini. Jadi buku syukur itu amazing banget teman-teman. Lalu yang ketiga itu buku asumsi. Buku asumsi ini kamu tulis malam. Apa itu buku asumsi TVB? Buku untuk kamu membuat program baru dalam realitamu. Tulisannya gini, realitaku saat ini, kalau dulu misalnya ya, kamu mengalami peristiwa yang gak nyaman gitu ya, kamu tulis realitaku saat ini, uang seperti udara, mudah masuk. Realitaku saat ini, hidupku menyenangkan. Realitaku saat ini gitu. Tulisnya realitaku saat ini, kamu mau tulis apa? Tapi catat sama teman-teman ya, buku asumsi itu gimana TVB? Kamu asumsikan hidup seperti apa yang kamu mau. Asumsikan aja. Realitaku saat ini aku punya suami yang baik, yang perhatian, yang royal. Kalau kamu suaminya sekarang pelit, misalnya ya, itu ada testimoni alumni, dia tulis di buku asumsi, realitaku saat ini suamiku royal, realitaku saat ini kalau suami kamu misalnya nggak perhatian sama kamu, ada nggak pasangan yang nggak perhatian sama suami kamu atau pacar kamu nggak perhatian sama kamu, ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Ih, kalau pasangan aku kayak gitu, aku tulis deh di buku asumsi. Jadi tulis di buku asumsi gitu, tulis di buku asumsi. Tapi sebelumnya kamu harus rilis dulu, sending love dulu, baru tulis buku asumsi. Tahapannya gitu. Tapi SOP-nya, standar operasional prosedurnya, suami nggak kerja gimana teh? Pertama, kalau suami nggak kerja, rasa apa yang kamu rasain, rilis dulu. Kedua, suaminya di sending love. Ketiga, kirimin pesen jiwa sama suaminya supaya dia mau bersemangat bekerja. Yang keempat, kuantum jamin suamimu dapat kerja gitu. Setelah itu tulis di buku asumsi. Realitaku saat ini suamiku bekerja gitu. Nah, prosedurnya kamu tulis dulu. Semua yang ditulis nggak cukup cuma ditulis. Kalau cuma ditulis doang, nggak mantul. Ya, kalau cuma ditulis doang, nggak mantul sayang. Jadi harus gimana TVB? Pertama ditulis, kedua dibaca, ketiga rasakan sudah kamu terima. Jadi rasakan syukur, rasakan getaran syukur apa yang kamu tulis di buku asumsi ini sudah kamu terima. Itu kuncinya.
Ya, jadi kuncinya ada di getaran. Getaran rasa hatimu ketika kamu menulis, kamu bayangkan, rasakan ini sudah terjadi dan udah kamu terima. That is the key. Itu kuncinya. Jadi kalau cuma ditulis doang, lama terjadinya sayang. Kamu kan pasti seru-seruan ya, pengen seru ya. Nah, ini bisa bundling ya, antara buku sama audionya bisa bundling. Kamu boleh WhatsApp Mbak Vina atau Kak Indri. Mau bukunya teh boleh. Aku sendiri di tas aku, aduh Masya Allah nih, di tas aku nih ada buku tuh. Ini buku syukur. Jadi aku nulis, ya Allah aku bersyukur tadi udah donasi, misalnya ya Allah aku bersyukur tadi aku minum teh enak banget. Ya Allah aku bersyukur tadi aku ngasih privat salah satu peserta offline. Senang banget gitu. Aku senang banget. Kenapa senang? Karena yang tadinya orang masuk wajahnya sedih, pas udah selesai kelas keluar dari pintu wajahnya kayak lepas gitu. Itu aku bahagia banget itu kalau selesai kelas itu orang yang tadinya nggak tahu kesadaran jadi tahu kesadaran dan menyadari bahwa Allah itu dekat. Ya, buat teman-teman saat ini yang masih punya kendala, masalah dan lain-lain, teman-teman ada yang masih bingung nggak sama masa depan gimana? Sama solusi permasalahan hidup gimana? Aku kok ya dari 2 minggu terakhir itu ketemu, aku kaget juga sih. Maksudnya figur profil mereka tuh orang-orang keren gitu, punya perusahaan, punya sekolah, punya pesantren, punya universitas gitu. Ternyata di balik realita mereka yang glamor ada kekosongan rasa di situ. Ada kekosongan rasa di situ yang nggak bisa mereka lepasin. Ada kebingungan menyelesaikan permasalahan mereka.